إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimani wa rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang khidmat ini, di hari yang agung ini, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, juga berusaha sekuat mungkin meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita merupakan saudara. Umat Islam dengan umat Islam yang lain, terlepas dari apa suku dan bangsanya, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis bahwasanya umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Beliau juga menyebutkan bahwasanya umat Islam itu ibarat satu tubuh, di mana ketika ada salah satu bagian yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakannya. Seluruh tubuh akan ikut merasakan rasa sakit tersebut, tidak bisa tidur dan diserang dengan penyakit demam. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita perhatikan situasi saat ini terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saat ini yang terjadi di sana adalah sedang dalam suasana gencatan senjata. Setelah peperangan yang berlangsung sejak tanggal 7 Oktober 2023, mulai tanggal 24 November kemarin terjadi gencatan senjata, penghentian sementara peperangan. Kalau kita perhatikan korban yang dihasilkan atau korban yang muncul dari peristiwa peperangan ini sangat banyak sekali, puluhan ribu nyawa meninggal, yang sebagian di antaranya bahkan sebagian besar terdiri dari kaum wanita
wanita dan anak-anak yang diserang membabi buta oleh para penjajah. Namun di balik peristiwa pilu tersebut yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di sana, ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Antara lain yang pertama, selama terjadinya bencana kemanusiaan tersebut, kita melihat dukungan dari masyarakat di berbagai belahan dunia. Masyarakat yang ada di berbagai belahan dunia, baik di Eropa, di Asia, bahkan di Amerika, turun ke jalan untuk memberikan dukungan terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana, terlepas dari apapun suku, ras, golongan, bahkan agama mereka. Mereka sudah tidak pedulikan apa agama orang-orang yang ada di Palestina. Yang mereka lihat dan mereka saksikan adalah terjadinya bencana kemanusiaan berupa pembantaian yang terjadi berpuluh-puluhan. Selain itu, ada salah seorang dosen dari Toledo University asal Pakistan. Beliau bernama Ophir Anjum. Beberapa waktu yang lalu beliau datang ke Indonesia dan menceritakan tren yang ada di masyarakat Amerika saat ini. Beliau mengatakan bahwa saat ini ada tren orang-orang yang ada di Barat itu mereka penasaran dengan ajaran agama Islam setelah menyaksikan keteguhan dan ketabahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Apa rahasianya yang membuat mereka teguh mempertahankan agama mereka, mempertahankan tanah air mereka meskipun diserang bertubi-tubi, sehingga mereka pun penasaran dan mereka ingin mempelajari Al-Quran. Bahkan menurut beliau saat ini di Amerika, umat atau orang-orang yang ada di sana menyongsong adanya gelombang masuk Islam besar-besaran. Semua itu salah satu hikmah dari apa yang terjadi di sana, dari apa yang mereka saksikan secara langsung, bagaimana keteguhan saudara-saudara kita yang ada di sana. Selain itu, beberapa hari terakhir kita juga disuguhkan tayangan yang sangat luar biasa. Di masa gencatan senjata antara Palestina dan Israel, para mujahidin ketika menyerahkan tawanan perang, di situ terlihat bahwa tawanan-tawanan perang yang diserahkan kembali, ternyata mereka justru tidak nampak aura trauma, aura kecemasan, tetapi justru nampak bahwasanya mereka selama ditahan itu diperlakukan dengan sangat baik sekali oleh para mujahidin yang ada di sana. Bahkan ada salah seorang ibu yang anaknya ditawan menulis surat bahwa dia sangat berterima kasih sekali kepada para mujahidin yang ada di sana karena selama anak kecilnya itu ditawan, dia diperlakukan dengan sangat baik. Diungkapkan bahwasannya dia diperlakukan bak seorang rakyat. Masyaallah muslimin wa mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya saudara-saudara kita yang ada di sana benar-benar mengimplementasikan, menerapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan yang beliau ungkapkan ribuan tahun yang lalu kepada para pejuang yang akan berlaga di medan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan di antara pesan yang beliau ungkapkan adalah la tawullu wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida. Ketika kalian perang, janganlah kalian berlebih-lebihan. Jangan sampai kalian melakukan mutilasi terhadap musuh-musuh kalian. Janganlah kalian membunuh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan peperangan. Dalam riwayat lain beliau juga berpesan
ketika dalam situasi peperangan beliau melarang para pasukan, para tentara untuk membunuh kaum perempuan, anak-anak, orang tua, menghancurkan rumah-rumah ibadah. Bahkan beliau melarang membunuh binatang kalau tujuannya bukan untuk dikonsumsi. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau juga berpesan, istausu bil asari khairah. Wasiatkanlah kepada orang-orang yang berjuang di medan perang agar berbuat baik kepada para tawanan perang. Dan ini kita saksikan dan dunia juga menyaksikan betapa luar biasa sekali penerapan adab-adab yang diterapkan oleh para mujahidin yang ada di sana. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu alaihi rahimani wa rahimakumullah. Kita di dalam agama Islam itu memang salah satu ajaran orisinil, salah satu ajaran pokok dalam ajaran agama kita adalah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Kalau tadi kita saksikan dalam kondisi peperangan seperti itu, apalagi ketika kita berada dalam kondisi damai. Kita diperintahkan untuk hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita meskipun mereka berbeda agama dan keyakinan. Dan inilah kenapa Rasulullah SAW ketika beliau tiba di Madinah, di sana sudah ada kelompok agama lain, yaitu orang-orang Yahudi di Madinah. Ketika itu beliau tidak lantas mengusir orang-orang Yahudi tersebut, tetapi beliau justru membuat kesepakatan damai, membuat kesepakatan penting yang disebut dengan piagam Madinah, di mana di antara isinya adalah kita atau orang-orang yang ada di Madinah itu harus saling melindungi satu sama lain, harus saling menjaga kehormatan satu sama lain. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilunakum fid dini wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah sama sekali tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian atau tidak mengusir kalian dari tanah kelahiran mereka. Waktu itu ilaihim, juga Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat adil. Maka Rasul muslimin wa rahimani wa rahimakumullah, salah satu kewajiban pokok bagi kita ketika kita hidup berdampingan dengan para pemeluk agama lain adalah saling menjaga keamanan, saling menjaga ketentraman, berbuat baik kepada mereka kalau itu dalam masalah sosial, dalam masalah hidup masyarakat. Adapun kita juga diberikan balasan yang jelas ketika dalam masalah akidah, dalam masalah syariat, kita cukup bertoleransi, membiarkan mereka menjalankan agamanya masing-masing, keyakinan masing-masing, dan tidak mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan mereka, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum